Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil iman wal yaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi umurihi fid dharaini amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit dari banyaknya isi dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa At-Tadhkirah An-Nafi'ah. Kitab ini karya dari Al-Allama Sayyid Ahmad bin Zain bin Alawi bin Ahmad Al-Habsyi. Beliau merupakan seorang tokoh ulama terkenal dari kalangan mazhab Syafi'i yang berasal dari Yaman. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa At-Tadhkirah An-Nafi'ah diterangkan secara ringkas mengenai 3 bidang utama dalam agama, yaitu akidah, fikih, dan tasawuf. Namun begitu, pembahasan utama yang diterangkan dalam kitab ini adalah mengenai bidang fikih, mengikuti mazhab Syafi'i yang berkaitan dengan fikih ibadat. Apa saja? Yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji. Baik teman-teman, kita sekarang sudah sampai pada bab haji. Al-hajju. Wa ammal hajju fahuwa khamisu arkanil islami wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin wa kadzal umratu fil umuri marratan bisyartil istita'ati wa hiya ayyamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dahaban wa iyaban wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi wa a'malul haji salasatu asya'a arkanun wa wajibatun wa sunanun. Al-hajju, bab tentang ibadah haji. Wa ammal hajju, dan adapun ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Sebelumnya ada apa saja? Ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Hukum dari ibadah haji yaitu wajib bagi setiap muslim yang mukallaf dan merdeka. Apa itu mukallaf? Mukallaf yaitu ketika seorang muslim sudah memiliki kewajiban atas perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan begitu juga ibadah umroh hukumnya wajib sekali dalam seumur hidup dengan syarat istita'ah atau mampu, yaitu memiliki apa yang dibutuhkannya dan di dalam perjalanannya menuju haji, biaya pergi dan pulangnya, dan memiliki nafkah bagi orang yang wajib ia nafkahinya selama dia pergi haji sampai dia kembali. Kalau di masa sekarang mampu membeli porsi haji yang nantinya akan mendapatkan tiket pesawat berangkat dan pulang,
dan juga fasilitas lainnya selama ibadah haji berlangsung yang disediakan oleh pemerintah Indonesia. Dan adapun amalan ibadah haji yang dilakukannya yaitu rukun, kemudian ada kewajiban serta sunnah-sunnahnya, dan selanjutnya yaitu rukun haji. Arkanul haji. Fal arkanu khamsatun. Al ihramu wa huwa niyatud dukhuli fil haji awil umrati. Wa yustahabbu ayyaqula ma'adzalika nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Wala yasihhul ihramu bil haji illa fi ashhurihi wa hiya syawalun wa dzulqa'dati wa asyru dzilhijjati wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahri. Wa baqil arkani al-wuqufu bi Arafata wa tawaful ifadati was sa'yu wal halqu awit taqsiru. Arkanul haji, rukun haji. Adapun rukun haji itu ada 5. Yang pertama yaitu ihram, niat ibadah haji atau umroh. Niatnya apa? Kalau ibadah haji berarti nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sedangkan kalau umroh bagaimana? Kalau umroh berarti nawaitul umrota wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Pakaian ihram sendiri ada ketentuannya. Pakaian ihram laki-laki berupa 2 helai kain ihram sebagai sarung dan selendang. Ini tidak boleh berjahit. Sementara untuk wanita menggunakan pakaian menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dan ihram dengan haji hukumnya tidak sah kecuali pada bulan-bulannya, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 Dzulhijjah, dan berakhir pada ketika muncul fajar pada malam Idul Adha atau malam kurban. Rukun haji yang selanjutnya yaitu wukuf di padang Arafah. Wukuf adalah berhenti atau berdiam diri. Para jamaah haji biasanya melakukan wukuf di padang Arafah dari matahari terbenam sampai matahari terbit, tanggal 9 sampai 10 Dzulhijjah. Yang ketiga ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan mengucap doa labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Nah, setelah tawaf yang keempat yaitu sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil atau berjalan di antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Para jamaah pria disunahkan berlari-lari kecil, sedangkan wanita disunahkan berjalan cepat saat melakukan sa'i. Namun, bagi jamaah yang sakit atau tidak kuat berjalan dapat menggunakan kursi roda, becak, dan lain sebagainya. Setelah sa'i yaitu ada tahallul. Tahallul yaitu mencukur rambut bagi jamaah yang selesai melaksanakan sa'i. Bagi laki-laki biasanya mencukur dan merapikan rambut mereka. Sementara bagi perempuan hanya perlu memotong rambutnya sepanjang jari. Tahallul
dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah jamaah selesai melempar jumroh. Dan rukun haji yang terakhir yaitu tertib. Tertib artinya mengerjakan semua rukun haji sesuai dengan urutan. Tidak boleh acak dan tidak boleh ada yang tertinggal. Jadi harus urut, mulai ihram, setelah ihram harus wukuf, kemudian tawaf, setelah tawaf sa'i dan tahallul. Gak boleh kalau setelah ihram langsung sa'i atau setelah ihram langsung tahallul, itu tidak boleh. Selanjutnya yaitu rukun umroh. Arkanul umroti wa arkanul umroti hiya arkanul haji illal wuqufa falaysa minha wa yajibu lit-tawaf satrul aurati wat taharatu minal hadatsaini wa minan najasati wa ayyakuna sab'a tawfati fil masjidi wal baitu ayyasarihi wa huwa kharijun anhu wa yajibu ayyakuna sa'yu sab'an wa ba'da tawafin wa ayyabda'a bis safa wa yakhtima bil marwah. Arkanul umrati, rukun umroh. Dan adapun rukun umroh yaitu sama seperti rukunnya ibadah haji kecuali wukuf di padang Arafah. Jadi yang termasuk rukun umroh yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Tetap harus tertib, nggak boleh acak. Jadi kewajiban saat tawaf yaitu menutup aurat, suci dari dua hadas yaitu hadas kecil dan hadas besar, dan juga suci dari najis. Dan harus 7 putaran di dalam masjid dan Makkah berada di samping kirinya dan ia berada di luarnya. Maksudnya yaitu berputar mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Ka'bah ini berada di samping kirinya dan berputar melawan arah jarum jam gitu. Bisa difahami ya? Dan kewajiban ketika sa'i dan kewajiban ketika sa'i yaitu harus 7 kali setelah melakukan tawaf dan harus mulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Jadi berlari dari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah gitu. Selanjutnya yaitu wajib haji. Wajibatul haji. Wa wajibatul haji al-ihramu minal miqati wal mabitu bimusdalifata lailatan nahri wal mabitu layaliyat tasyriqi bimina warramyu wa tawaful wada'i. Wa wajibatul haji, wajib haji. Adapun wajib haji yaitu yang pertama ihram dari miqat. Miqat ada 2 yaitu miqat zamani, batas waktu melaksanakan ibadah haji yang dimulai sejak tanggal 1 Syawal hingga terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan yang kedua miqat zamani yaitu ketentuan waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Sementara untuk umroh miqat zamani berlaku sepanjang tahun. Jadi miqat zamani sekarang miqat makani. Apa itu miqat makani? Yaitu batas tempat untuk memulai ihram haji. Bisa juga diartikan ketentuan tempat di mana seorang jemaah harus memulai niat haji. Miqat jemaah haji asal Indonesia ada 2, yaitu di Bir Ali dan Yalamlam. Jemaah haji Indonesia yang mengambil miqat saat perjalanan di pesawat biasanya dilakukan ketika pesawat mendekati Yalamlam atau Qornul Manazil.
Kru pesawat akan mengumumkan jika pesawat sudah akan melintas di atas Yalamlam. Jika mengambil miqat di pesawat, maka jemaah dianjurkan segera berpakaian ihram dan melakukan niat haji atau umroh di dalam hati dan mengucapkannya dengan lisan. Wajib haji selanjutnya atau yang kedua yaitu bermalam di Musdalifah. Kemudian ketiga yaitu bermalam di Mina pada malam tasyrik, dan yang keempat yaitu melempar jumroh, dan yang kelima yaitu melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Setelah wajib haji selanjutnya yaitu sunnah haji. Sunanul haji wa ammas sunanu fakullu ma siwal arkani wal wajibati faman taraka ruknan lam yasihhu hajjuhu wala yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi wala yajburuhu damun wala ghairuhu wa salasatun minal arkani la taqutuhu madama hayya wa hiya at-tawafu was-sa'yu wal halqu wa man taraka syai'an minal wajibati sahha hajjuhu wa lazimahu damun wa alaihi ismun illam yu'dar wa man taraka syai'an minas sunani fala syai'an alaihi walakin tafutuhu al-fadilah. Sunnah haji. Dan adapun sunnah haji yaitu amalan yang dilakukan selain rukun dan wajib haji. Maka barang siapa yang meninggalkan rukun, maka hajinya tidak sah dan ia tidak terlepas dari ihramnya sampai ia melakukannya. Melakukan apa? Ya melakukan rukun yang tertinggal. Dan tidak bisa diganti dengan membayar dam atau denda atau lain semacamnya. Dan 3 dari rukun tersebut yang tidak akan pernah terlewat selama masih hidup yaitu tawaf, sa'i, dan cukur. Siapa yang meninggalkan dari kewajiban haji tetap sah, namun wajib membayar denda dan dosa baginya ketika meninggalkan ibadah haji kalau tidak ada uzur. Dan siapa yang meninggalkan dari kesunahannya maka tidak terkena apa-apa. Haji tetap sah dan tidak membayar dam, tetapi terlewat keutamaan hajinya. Jadi kalau meninggalkan sunnah ya fadilah haji nggak bisa dimanfaatkan gitu. Sayang sekali. Makanya kita semua tidak boleh menyepelekan sesuatu walaupun itu sunnah. Selanjutnya hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Muharramatul ihrami wa yahrumu satru ra'sir rujuli wa wajhil mar'atil muhrimaini awi ba'dihima wa izalatud dufuri wasya'ri wa dahnu sya'rir ra'si wal lihyati wa tatbibu jami'il badani wa yahrumu aqdun nikahi wal jima'u wa muqaddimatuhu wa itlaqu kulli hayawanin bariyin wahsyiyin ma'kulin wal mar'atu karrajuli fil muharramati. Hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Diharamkan menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan ketika mereka berihram. Baik itu menutup keseluruhan atau sebagiannya.
Diharamkan juga memotong kuku dan rambut. Diharamkan memakai minyak pada rambut, kepala, dan jenggot. Dan diharamkan memakai wangi-wangian seluruh badan. Dan dilarang atau haram melaksanakan akad nikah. Jadi ketika berihram diharamkan untuk melakukan akad nikah. Kemudian wal jima'u, dan jima, tidak boleh jima, dan permulaannya. Wa itlaku, merusak kullu hayawanin, merusak binatang daratan yang buas yang boleh dimakan. Wal mar'atu karrajuli fil muharramati, dan orang perempuan sama seperti orang laki-laki di dalam larangan-larangan pada saat berihram. Itulah pembahasan kita terkait ibadah haji. Sudah dijelaskan mulai dari rukun haji, syarat haji, wajib haji, sunnah haji, dan hal apa saja yang diharamkan ketika berihram. Pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas bab tentang menjaga hati dari maksiat. Mohon maaf ya teman-teman karena saya sedang flu. Selanjutnya hifdzul qalbi minal ma'asi. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Wa kada hifdzul a'dha'is sab'ati fardun ain ala kulli muslimin. Fa mim ma'asil qalbi asyakku fillahi ta'ala wal amnu mim makrillahi wal qunutu min rahmatillahi ta'ala wat takabburu ala ibadillahi ta'ala war riya'u wal ujbu bi ta'atillahi ta'ala wal hasadu wal hiqdu ala abidillahi. Wa maknal hasadi karahiyatun ni'mati alal muslimi wastiqaluha. Wa minha al israru ala ma'siyatillahi wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala wa su'ud dhanni billahi wa bi khalqillah wa tasghiru lima addamallah min ta'ati au ma'siyati au qur'an au ilmi au jannati au nari. Wa kullu dalika minal ma'asi wal khaba'ithil muhlikati bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fil kufri wal a'yadu billahi ta'ala min dzalik. Hifdzul qalbi minal ma'asi, menjaga hati dari maksiat. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi, adapun menjaga hati dari perbuatan maksiat itu wajibun ala kulli muslimin, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Begitu pula menjaga anggota badan yang ada 7 itu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Anggota badan yang 7 itu apa saja? Nah, anggota badan 7 yang dimaksud yaitu perut, lisan, mata, telinga, tangan, kaki, dan kemaluan. Semuanya harus dijaga agar tidak melakukan maksiat. Contoh maksiat hati diantaranya asyakku fillahi ta'ala, ragu-ragu di dalam Allah, seperti ragu akan keberadaan Allah, itu termasuk dari maksiat hati. Kemudian wal amnu mim makrillahi, merasa aman dari ancaman Allah. Contohnya
Ya udah, saya sudah sholat tepat waktu, selalu melaksanakan puasa sunnah, melaksanakan puasa wajib. Sekali-kali saya berbuat dosa itu nggak boleh, karena merasa aman tuh salah satu bentuk maksiat hati, okay? Kemudian berputus asa dari kasih sayangnya, sombong kepada hamba-hambanya, riya dan ujub atau menyombongkan diri dengan ketaatan kepada Allah. Nah, ujub ini cerita yang pernah viral, yaitu seperti Sai Baba dari India. Nah, Sai Baba itu digolongkan sebagai Tuhan menurut kaumnya. Salah satu cerita yang saya ingat itu di Indonesia sendiri. Waktu itu Sai Baba berkunjung ke Indonesia di suatu daerah, dan daerah tersebut gersang, tidak ada air. Pada saat itu Sai Baba langsung menghentakkan kakinya ke tanah, maka keluarlah air dari tanah. Nah, itu salah satu bentuk ujub. Dia merasa hebat, padahal kehebatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, hasad, iri hati kepada para hambanya. Wa maknal hasadi, dan apa makna hasad? Yaitu tidak senang dan merasa berat kepada orang muslim yang memperoleh kenikmatan dari Allah. Seperti contoh, ketika ada tetangga kalian bahagia karena bisa membeli mobil, tapi kalian tidak ikut bahagia. Kalian malah merasa, alah aku yo iso meneh, alah motorku lho teko ndi, alah paling yo oleh korupsi lah. Terkadang kita seperti itu. Jadi hindarilah hasad, mulai belajar. Wa minha, dan diantaranya juga seperti terus menerus di dalam maksiat kepada Allah, dan pelit atau kikir dengan apa yang diwajibkan baginya. Disuruh mengeluarkan zakat nggak mau, disuruh bersedekah takut berkurang, gitu. Jadi berburuk sangka kepada Allah dan para makhluknya, dan merendahkan apa yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah, seperti merendahkan Al-Quran, merendahkan ilmu, merendahkan surga, merendahkan neraka. Jadi itu gak boleh ya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya. Nah, dan semua itu adalah perbuatan maksiat dan keji yang membinasakan. Dan ada sebagian dari perbuatan tersebut yang menjerumuskan di dalam kekafiran, gitu. Kami berlindung kepada Allah dari perbuatan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab ketaatan hati. Di menjaga, sekarang ketaatan hatinya dibahas. Min ta'atil qalbi, wa min ta'atil qalbi al-imanu billahi wal yaqinu wal ikhlasu wat tawadhu'u wan nasihatu lil muslimina was sakha'u wa husnad dhanni wa ta'dhimu sya'airillahi wasyukru ala ni'amillahi kal islami wa ta'ati wa sairin ni'ami wasabru alal bala'i mithlul amradi wal mihani wa mautil ahibbati wa faqdil mali wa tasallutin nasi wasabru ala ta'ati wasabru anil ma'asi wathiqatu birrizqi minallah wa buhdud dunya wa adawatun nafsi wasyaitan wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'ina was salihin wa ridha anillahi
wa tawakkulu alaihi wa ghairu dzalika minal wajibatil qalbiyati al munjiyati. Wa min ta'atil qalbi, dan dari ketaatan hati diantaranya adalah al imanu billahi, beriman kepada Allah, wal yaqinu, dan yakin, wal ikhlasu, dan ikhlas, wat tawadhu, dan tawadhu atau rendah hati, wan nasihatu lil muslimina, menasihati kepada orang-orang muslim dengan nasihat-nasihat yang baik, nggih. Wasakhu, dermawan, wa husnudzanni, berbaik sangka, wa ta'dhimu sya'airillahi, mengagungkan syiar atau lambang Allah. Pujen biasanya kalau di masjid-masjid NU ya, sebelum qomat, setelah adzan ada pujian-pujian. Nah, salah satu bentuk syiar, nggih. Kemudian wasyukru ala ni'amillahi, berterima kasih atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya, seperti nikmat Islam, wa taati, ketaatan, wasairin ni'ami, dan semua nikmat. Jadi kita harus bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada kita, karena semuanya merupakan nikmat, nggih. Dan sabar atas bala seperti sakit, kemudian ujian, meninggalnya kekasih, hilangnya harta, penguasaan manusia, dan sabar atas menjalankan ketaatan kepada Allah, serta sabar di dalam menjauhi segala larangannya. Jadi sebenarnya kita puasa, kita sholat ya harus sabar, karena kita yang butuh. Kalau kita sadar sebenarnya kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Dan juga sabar menjauhi larangan-larangannya. Kita tidak boleh melakukan ini, kita tidak boleh melakukan ini. Kita harus sabar menahan diri agar tidak sampai melakukan hal tersebut. Nggih. Dan berpegang teguh dengan rezeki bahwasanya dari Allah. Nah ini, dan menjauhi dunia, memusuhi hawa nafsu dan setan, dan cinta kepada Rasulullah, para sahabat, wa ahli baitihi, dan keluarganya al-bait, para pengikutnya, dan orang-orang soleh. Waridha anillahi, serta ridha atau rela apa yang diberikan kepadanya, dan wa tawakkulu alaih, dan pasrah kepadanya, wa khairul dzalik, dan lain-lainnya yang termasuk dari keharusan hati yang menyelamatkannya. Selanjutnya yaitu bab maksiat anggota badan. Ini ada 7 ya. Kita bahas satu persatu. Oke. Ma'asil jawarihi. Wa amma ma'asil jawarihi fama'asil batni mithlu aklir riba wa syurbi kulli muskirin wa akli malil yatimi wa kulli ma harramallahu minal ma'kulati wal mashrubati. Faqad la'anallahu wa rasuluhu akilar riba wa kulla man a'ana ala aklihi wa la'ana syaribal khamri wa kulla man a'ana ala syurbiya hatta al-ba'i'a laha. Ma'asil jawarihi, maksiat anggota badan. Nah ini yang pertama, fama'asil batni, yaitu maksiat perut. Adapun maksiat perut seperti akil riba, makan harta dari hasil riba, kemudian wasyurbi kulli muskirin, minum setiap perkara yang memabukkan, wa akli malil yatimi,
akan harta anak yatim, wa kulli ma harramallahu minal makulati wal masyrubati, dan setiap perkara yang Allah mengharamkannya dari makanan dan minuman. Wa qad la'anallahu wa rasuluhu akilar riba, dan sungguh Allah dan Rasulnya melaknat orang yang makan harta riba dan setiap orang yang membantunya. Wala'ana syaribal khamri wa kulla man a'ana ala syurbiya hatta al-ba'i alaha, dan melaknat peminum khamr dan orang yang membantunya serta penjualnya. Selanjutnya yaitu ma'asil lisani, maksiat lisan. Nah, ini yang sering sih kita lakukan walaupun secara tidak sengaja ya. Wa ma'asil lisani kathiratun ayyudun mislul ghibah wa hiya dikruka akhokal muslima bima yakrahu wa in kunta shadiqan. Wan namimati wal kadhibi wasyatmi wasibbi wal la'ni wa ghairiha. Maksiat lisan. Nah, adapun maksiat lisan banyak diantaranya adalah hibah. Nah, ini yang sering kita lakukan, iya kan? Yaitu engkau menyebutkan atau menggunjang saudaramu muslim dengan apa yang dia tidak sukai, meskipun engkau benar, bohong, mencelah, mencaci maki, melaknat dan lain sebagainya. Jadi tidak ada alasan apapun yang memperbolehkan hibah. Jadi kalau kalian nggak suka, langsung saja kalian ngomong, kalau bisa berdua kepada orangnya, kamu kok gini, dicari masalahnya apa, terus kalau bisa memberikan solusi ya kasih solusi yang terbaik agar dia menjadi lebih baik juga. Jadi bukan kok hanya sekedar mengkritik dan menyebarkan keburukan orang lain ke orang lain. Nah itu sejatine Gusti Allah iku nutupi aib, tapi konco sing buka aib, ya toh? Guys. Enggak nih. Kurangi ya. Kalau bisa sudah jangan menghibah lagi. Selanjutnya ma'asil aini. Wa ma'asil aini mithlun nadhari ilan nisa'il ajnabiyati wa nadharil awrati wa nadhari bil istikhyari bil istihqari ilal muslimi wa nadhari fi baitil ghairi bi ghairi idni. Maksiat mata, ma'asil ain, maksiat mata. Wa ma'asil ain, dan adapun maksiat mata yaitu seperti melihat kepada perempuan ajnabiyah. Apa itu ajnabiyah? Yang bukan mahramnya. Melihat aurat, melihat dengan merendahkan kepada orang muslim, dan melihat kepada rumah orang muslim tanpa seizinnya. Nah, maksiat mata ini juga sering kita lakukan walaupun itu tidak sengaja, nggih. Jadi dengan kita menambah wawasan, insya Allah kita kurangi terkait maksiat-maksiat ini, nggih. Selanjutnya yaitu ma'asil uduni, maksiat telinga. Wa ma'asil uduni
kal istima'i ilal ghibati wa ghairi dzalika minal muharramati. Adapun maksiat telinga yaitu seperti mendengarkan pada hibah dan lain sebagainya dari perbuatan yang haram. Jadi kalau kalian menemui orang-orang yang sedang menghibah, ya jangan mendengarkan. Kalau bisa lo ya, disamperin, bilang jangan gini, jangan menghibah, tidak baik itu. Atau kalau nggak mampu untuk mendekati, ya udah kalian pergi itu saja. Karena walaupun hanya mendengar, hal yang kalian lakukan itu salah satu dari maksiat telinga. Oke. Selanjutnya ma'asil yadi, maksiat tangan. Wa ma'asil yadi katotfifi fil kaili wal wazni wal khiyanah wasyariqati wasairil muamalati al muharramati kal qatli wad darbi bi ghairi haqqi. Maksiat tangan. Adapun maksiat tangan ialah seperti mengurangi pada takaran dan timbangan, berkhianat, mencuri dan semua muamalah pekerjaan yang haram dilakukannya, seperti membunuh dan memukul tanpa ada hak atau wewenang. Jadi buat kalian yang sedang berjualan, apalagi jualan seperti sayur atau buah-buahan yang ditimbang, jangan sampai dikurangi. 1 kilo ya 1 kilo, jangan sampai ya. Di timbangan kalian 1 kilo, di timbangan lain cuma setengah kilo. Dan setengah kilonya ini kemana? Nah, nggak tahu ya kan? Itu nggak boleh. Selanjutnya yaitu ma'asir rijli, maksiat kaki. Wa ma'asir rijli al-masyu fi si'ayati bi muslin au qaslihi au ma yadurruhu bi ghairi haqqin wa ghairi dzalika min kulli ma harramal masyu ilaihi. Adapun maksiat kaki yaitu seperti berjalan untuk menakuti orang muslim atau ingin membunuhnya, atau perbuatan yang membahayakannya tanpa ada wewenang dan selain itu yang haram berjalan menujunya. Kalau kalian ingin membunuh seseorang, ya jangan sampai ya, perjalanan itu termasuk maksiat kaki. Kalian pergi ke tempat ingin maksiat, ya itu juga salah satu maksiat kaki, nggak boleh, perlu dihati-hati. Di setiap langkah itu diniati. Kalau pergi ke misal kuliah, dari rumah, dari kontrakan, dari kos, niat ingsun, niat pergi ke kuliah, semoga selamat sampai tujuan lillahi ta'ala. Nah itu insya Allah perjalanan ini sampean berkah dan dijaga oleh Allah SWT. Yang ketujuh, ma'asil farji, maksiat kelamin. Nah ini yang apa ya, yang sedikit ma'asil farji, maksiat kelamin ya. Ini sedikit orang yang melakukan, menurut saya ya, nggak tahu ya, karena saya alhamdulillah masih belum dan jangan sampailah gitu ya. Ma'asul farji wa ma'asul farji kazina wal liwati wal istimna'i bil yadi wa ghairiha mimma ma'asil farji. Adapun maksiat kelamin yaitu seperti zina, liwat, istimna dan lain sebagainya dari maksiat dan farji. Ini apa ya, menurut kita yang maksiat ya ini maksiat farji ini, padahal banyak maksiat yang lain ya. Selanjutnya ma'asil badani wal maksiyatu bi kullil badani kal uquqi lil walidani wal firari minaz zahfi wa huwa minal kabairi wa ghairi ma dzukira
mithlu qati'atir rahimi wa dzulmin nasi. Maksiat badan. Adapun maksiat badan yaitu seperti durhaka kepada orang tua, lari dari peperangan, yaitu termasuk dari dosa besar. Dan selain yang disebutkan dari perbuatan yang haram, seperti memutus hubungan silaturahim atau persaudaraan dan menganiaya manusia, itu termasuk maksiat badan. Jadi, selama kita punya saudara, selama kita punya teman, jangan sampai rasa persaudaraan, rasa silaturahmi itu terputus. Oke? Allahul muwaffiq wal mu'in lima yuhibbu wa yardah. Allah zat yang maha memberi taufik dan memberi pertolongan kepada orang yang dicintai dan yang diridhoinya. Dan yang terakhir pada kitab ini dijelaskan juga terkait kunut syafi'iyah. Nah, kalau warga Nahdien sendiri mungkin sudah tidak asing lagi terkait kunut. Biasanya dibaca setelah i'tidal pada rakaat kedua sholat subuh. Seperti apa kunut itu? Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, walaka syukru ala ma an'amta bihi wa aulait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi wasallam. Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah akan daku sebagaimana mereka yang engkau tunjukkan, dan berilah kesehatan kepadaku sebagaimana mereka yang engkau telah berikan kesehatan. Dan peliharalah daku sebagaimana orang yang telah engkau peliharakan, dan berilah keberkatan bagiku pada apa-apa yang telah engkau karuniakan. Dan selamatkan aku dari bahaya kejahatan yang engkau telah tentukan. Maka sesungguhnya engkaulah yang menghukum dan bukan kena hukum. Maka sesungguhnya tidak hina orang yang engkau pimpin, dan tidak mulia orang yang engkau musuhinya. Maha suci engkau, wahai Tuhan kami, dan maha tinggi engkau, maha bagi engkau segala pujian di atas yang engkau hukumkan. Aku mohon ampun dari engkau, dan aku bertaubat kepada engkau, dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi teman-teman, pada video kali ini kita bahas tentang bab haji dan bab tentang ketaatan hati dan juga maksiat. Dari saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila masih banyak kekurangan, atau mungkin ada salah yang saya sampaikan, bisa ditulis di kolom komentar ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.